Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Velia. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi keguruan, di mana fokus kita yaitu menjadi guru ideal yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, seperti yang kita tahu, di era globalisasi sekarang ini, guru itu dituntut untuk mampu melek teknologi, melek informasi dan informasi. Nah, di sini juga guru dituntut untuk mampu menyesuaikan dengan perkembangan era yang ada. Contohnya saja seperti COVID sekarang. Guru itu dituntut untuk melek teknologi. Setidaknya, guru mampu menggunakan alat komunikasi yang simpel. Contohnya adalah WhatsApp. Nah, di sini adalah contoh. Guru harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Guru tidak boleh ketinggalan karena perkembangan di negara kita itu semakin maju. Perkembangan itu selalu ada setiap tahunnya dan hak kita sebagai guru harus menyesuaikan. Nah, lebih lengkapnya kita langsung saja masuk ke dalam penjelasan, yaitu pertama indikator. Jadi, standar kompetensi keguruan itu memiliki indikator. Pertama, mengembangkan tanggung jawab dengan baik. Jadi, guru itu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab guru yang pertama yaitu moral. Yang kedua itu pendidikan. Yang ketiga itu kemasyarakatan dan keempat itu keilmuan. Nah, kita jelaskan satu-satu. Maksud dari tanggung jawab guru di bidang moral ini adalah gini. Guru itu adalah contoh teladan yang baik untuk siswanya. Jadi guru itu sebagai suri tauladan yang dapat dicontoh oleh siswanya. Jadi guru tidak boleh mencerminkan sesuatu yang bukan tidak boleh, lebih beretika. Jadi seorang guru itu harus beretika, etika yang baik agar dicontoh oleh orang lain, khusus untuk peserta didiknya. Apabila seorang guru mencontohkan sesuatu yang kurang berkenan, maka di mata peserta didiknya itu ya istilahnya kurang dihargai, nanti jatuhnya itu kurang dihargai gitu. Jadi kesimpulannya adalah sebagai seorang guru itu kita harus menyampaikan, mencontohkan sesuatu yang baik agar sesuatu yang baik itu dicontoh oleh peserta didik kita. Nah, lanjut yang kedua yaitu tanggung jawab di bidang pendidikan. Ya, sebagaimana mestinya, jadi seorang guru itu mempunyai tanggung jawab di bidang pendidikan. Maksudnya di bidang pendidikan di sini adalah bagaimana ilmu itu masuk ke mereka, ilmu itu sampai ke peserta didiknya. Jadi guru ini punya tanggung jawab loh. Tanggung jawabnya itu agar ilmu yang ia dapatkan, ilmu yang ia punya itu sampai ke peserta didik, tidak hanya dipendam untuk diri sendiri. Nah, di sini yang disebut kesuksesan seorang guru adalah ketika ilmu yang ia punya itu sampai ke peserta didik. Apabila ilmu itu hanya tok sampai di dia saja, tidak bisa disalurkan ke peserta didiknya, itu dapat disebut dengan guru yang gagal. Nah, bagaimana cara menyampaikan ilmu ini? Yaitu dengan metode. Ada berbagai macam metode yang sudah dijabarkan dan kalian bisa cek sendiri apa saja metode pembelajaran. Contohnya saja ya, misalnya metode pembelajaran setiap siswa gini, metode pembelajaran setiap siswa itu kan berbeda ya. Jadi contohnya saja jika di dalam sebuah kelas ada siswa yang lebih mudah memahami materi dengan gambar. Nah, yang siswa satunya, siswa B, ini lebih mudah memahami dengan audio. Nah, bagaimana cara seorang guru agar menyesuaikan metode pembelajaran siswanya, yaitu misalnya contohnya saja dengan menyediakan gambar beserta animasi, jadi video beserta animasi. Berdasarkan pengalaman, tidak ada siswa yang tidak senang dengan gambar animasi, gambar yang disertai dengan animasi. Mereka akan larut dan asik dengan penjelasan apabila guru menggunakan animasi bergambar sebagai media pembelajaran. Nah, itu. Lanjut selanjutnya yaitu tanggung jawab guru di kemasyarakatan. Nah, kita ini jangankan seorang guru, sebagai manusia saja kita hidup sosial, hidup bersosial, hidup bermasyarakat. Kita tidak lepas dari kehidupan masyarakat lain. Ada. Nah, di sini adalah tanggung jawab guru di bidang kemasyarakatan, maksudnya yaitu guru dapat menjaga hubungan tali silaturahmi antara tenaga kependidikan dan masyarakat yang ada. Contohnya saja misalnya di desa. Jadi guru itu di mata masyarakat itu sudah menjadi public figure yang maksudnya adalah contoh yang baik yang masyarakat teladani. Nah, ini jadi yang meneladani
Keteladanan guru itu bukan hanya dilihat oleh peserta didik, namun juga masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar itu ya umumnya memandang guru itu, wah guru ini contoh yang baik loh. Guru ini pasti kalau dengan guru ini baik loh, kalau dengan guru ini baik loh, karena dia guru, udah jelas kalau mereka ini punya kepribadian yang baik untuk dicontoh. Nah begitu. Nah tanggung jawabnya di sini maksudnya adalah bagaimana seorang guru menjaga nama baik yang sudah ditanamkan oleh masyarakat tersebut. Contohnya saja dengan di desa, misalnya nih ya, di desa itu kan ada yang namanya PKK. PKK itu kesejahteraan keluarga, tenaga pengayom, penyalur kesejahteraan keluarga. Nah, tenaga penyalur kesejahteraan keluarga. Nah, guru dapat dengan menjaga silaturahmi dapat dengan masuk ke dalam anggota PKK tersebut. Misalnya saja ketika masuk ke dalam organisasi desa, guru dapat memberikan contoh-contoh yang baik di dalamnya. Misalnya, ini mohon maaf sebelumnya, masyarakat ini kan mungkin awam tentang pendidikan. Nah, di sini guru lah yang menjelaskan, meluruskan sesuatu yang kurang baik, yang tidak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Nah, tanggung jawab guru di dalam masyarakatan. Kita lanjut kepada tanggung jawab guru di bidang keilmuan. Nah, keilmuan ini tadi bersangkutan dengan pendidikan ya. Keilmuan ini bersangkutan dengan pendidikan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ilmu yang kita dapatkan itu ilmu guru yang didapatkan itu harus tersalurkan, harus sampai ke peserta didiknya. Seperti yang tadi saya bilang di kependidikan, kalau ilmunya itu tidak sampai ke tenaga pendidik, ya maka guru itu bisa disebut dengan gagal. Bagaimana? Yang namanya guru yang pasti bisa mengajar dan bisa menyampaikan suatu ilmu, suatu pengetahuan kepada peserta didiknya. Jika konteks umum guru itu saja tidak tersampaikan, bagaimana bisa orang itu disebut dengan guru? Nah, gitu loh. Nah, kita selesai dengan indikator pertama, yaitu mengembangkan tanggung jawab dengan baik. Kita lanjut ke indikator yang kedua, yaitu melaksanakan peran dan fungsi. Jadi, guru ini mempunyai peran dan fungsi tersendiri. Pertama yaitu guru sebagai pendidik atau pengajar. Kedua yaitu guru sebagai anggota masyarakat. Ketiga, guru sebagai pemimpin. Keempat, guru sebagai administrator. Dan kelima itu sebagai pengelola pembelajaran. Nah, kita bahas dari fungsi peran guru yang pertama, yaitu pendidik atau pengajar. Sudah jelas sekali fungsi guru, peran guru yang mengajar, menjadi tenaga kepengajaran, tenaga pengajar. Guru mampu mendidik, guru mampu mengajar. Itu berkaitan dengan yang tadi tentang tanggung jawab. Nah, ini fungsi dan peran guru bertanggung jawab dengan berkesinambungan dengan tanggung jawab guru di bidang pendidikan dan keilmuan. Jadi guru sebagai tenaga pendidik yang mampu menyalurkan ilmunya kepada peserta didik. Nah, ini peran dan fungsi guru. Yang kedua yaitu anggota masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, kalau guru ini merupakan anggota masyarakat. Bagaimana caranya guru menjaga tanggung jawab yang sudah ada, tanggung jawab yang sudah tertanam di masyarakat, agar tanggung jawab itu selalu dipercayai masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu pemimpin. Tidak menutup kemungkinan ya, ketika kita menjadi seorang guru itu kita menjadi pemimpin di suatu struktur keorganisasian tenaga kependidikan. Contohnya saja kita mencontoh kepala desa, kepala sekolah. Nah, seperti kepala sekolah itu merupakan pemimpin dari tenaga kependidikan yang lain. Nah, di sini peran dan fungsi guru itu sebagai pemimpin maksudnya adalah bagaimana kita dapat menjadi pemimpin yang baik untuk teman-teman yang lain. Nah, di sini gimana ya? Guru harus mampu menjadi seorang pemimpin agar struktur pemimpinan di sekolah itu dapat bekerja dengan baik. Nah, itu yaitu administrator. Administrator maksud di sini adalah guru dapat dan harus bisa mengadministrasi, baik itu untuk diri mereka sendiri, baik itu untuk orang lain atau kawan-kawan tenaga pendidiknya ataupun peserta didiknya. Kita jabarkan satu-satu. Di sini maksudnya administrator. Guru itu mampu untuk mengadministrasi berkasnya sendiri. Ini contohnya berkas ya. Misalnya berkas portofolio, berkas data-data yang ada. Nah, guru itu mampu
administrasi dirinya sendiri. Nah, selain untuk dirinya sendiri, guru juga mampu untuk mengadministrasikan berkas-berkas teman-teman yang lain. Ya, secara juga ini juga berkesinambungan dengan tanggung jawab guru ke bidang masyarakatan. Jadi guru itu mampu menjaga hubungan baik dengan teman-teman kerja, rekan kerjanya yang lain dengan membantu teman-teman yang lain dalam mengurus administrasi mereka. Misalnya saja untuk misalnya ada kegiatan, nah itu harus melampirkan format-format berkas dan sebagainya. Nah, kita mampu untuk melampirkan format berkas kita sendiri maupun orang lain. Ya, ada baiknya kalau kita ingin membantu teman-teman yang lain, ya sudah kita bantu gitu. Nah, bagaimana dengan administrasi peserta didik? Ini di dalam suatu sekolah, ini kan kita guru di suatu sekolah, tidak lepas dari yang namanya perlombaan. Gitu. Nah, dalam perlombaan ini yang ikutkan peserta didik. Peserta didik ini tidak mungkin mereka mengurus administrasi yang ada. Pasti yang mengurusnya adalah guru. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan jika nanti kita menjadi penanggung jawab dalam administrasi perlombaan. Bisa saja nanti kita yang mengurus tentang data atau berkas biodata peserta didik kita untuk perlombaan. Lanjut yang terakhir yaitu peran fungsi guru di pengelolaan pembelajaran. Nah, pengelolaan pembelajaran ini yang saya sebutkan tadi dengan bagaimana ilmu yang ada di guru itu sampai ke peserta didiknya, yaitu dengan metode yang baik dan benar yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik, yang menyesuaikan dengan cara belajar mereka. Bagaimana cara belajar mereka? Misalnya tadi itu ini kasus yang sering dijumpai. Siswa di kelas itu kurang fokus dengan penjelasan guru. Nah, di sini yang kita koreksi pertama adalah guru dan siswanya. Guru yang dikoreksi adalah pertama, apakah materi yang disampaikan guru itu kurang menarik? Apakah cara yang disampaikan guru itu kurang menarik? Nah, di sini kita harus mencari solusinya. Bagaimana agar materi itu menarik di mata peserta didik. Itu koreksi pertama, walaupun sebenarnya mungkin masalah ini terjadi kasus kedua, yaitu masalahnya di siswanya sendiri. Misalnya siswanya memang kurang fokus, siswanya kurang minat di pelajaran tersebut. Tapi balik lagi, kita sebagai tenaga pendidik di sini memiliki tanggung jawab agar ilmu ini sampai ke mereka. Jadi mau tidak mau ya kita harus cari metode lain, kita harus memikirkan cara lain agar ya materi ini, ilmu ini sampai ke mereka. Bagaimanapun itu caranya harus sampai ke mereka. Misalnya dia kurang fokus di kelas, lebih suka menggambar daripada mendengarkan materi yang ada. Nah, begini, seorang guru tidak bisa langsung mengejudge siswa itu malas. Bisa saja cara belajar siswa itu adalah dengan menggambar, tapi di sela-sela dia menggambar itu siswa tersebut mendengarkan penjelasan guru. Karena ada kasus yang saya temui, ketika saya menjelaskan sesuatu dan siswa itu menggambar, dan saya menanyakan apakah peserta didik ini paham dengan penjelasan saya, ternyata peserta ini paham gitu. Peserta didik ini paham, murid saya ini paham dengan penjelasan saya. Nah, itu disalurkannya dengan menggerakkan tangan, karena tangannya ini tidak bisa diam. Jadi yang menggerakkan tangannya untuk menggambar sesuatu, baik itu yang berhubungan dengan pelajaran atau tidak, tapi dia paham gitu. Jadi bagaimana caranya guru agar tetap menyampaikan materi dengan cara belajarnya mereka begitu loh. Itu untuk pengelola pembelajaran ya. Guru harus sekreatif mungkin, seinovatif mungkin mengembangkan metode pembelajaran dalam kelas agar tidak monoton atau membosankan. Nah, kita lanjut yaitu yang ketiga, mewujudkan tujuan pendidikan. Jadi kita tuh punya tujuan. Guru itu punya tujuan pendidikan, yaitu dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Kita jelaskan satu-satu, kita jabarkan satu-satu. Yang pertama, guru memiliki bakat, minat, dan idealisme. Jadi di sini maksudnya adalah guru itu harus memiliki bakat. Bakat di sini bukan hanya bakat mengajar ya. Bakat mengajar itu ya sudah pasti guru harus memiliki bakat mengajar. Nah, bakat di sini maksudnya itu selain mengajar. Jadi seorang guru itu dituntut untuk tidak memiliki satu bakat saja. Kita itu harus memiliki banyak bakat loh. Serius, ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau kalian hanya memegang satu bakat
kalian mudah dijatuhkan dalam arti bukan orang yang menjatuhkan kita, tapi insecurity itu hit us so hard. Insecure itu gimana ya, menyerang kita dari dalam. Insecurity kita itu menyerang kita dari dalam. Itu udah balik ke diri kita sendiri, bukan orang lain yang menyerang kita. Nah, bakat yang saya maksudkan di sini adalah pertama mungkin bakat public speaking. Bakat public speaking kita itu gimana? Apakah baik atau tidak? Kita harus, seorang guru harus mampu mempunyai public speaking yang baik. Itu yang pertama. Kedua, mungkin guru punya bakat yang lain, misalnya di bidang olahraga. Itu dapat membantu guru walaupun bidangnya itu adalah mungkin tenaga pendidik bahasa Inggris. Namun jika guru itu mampu di bidang olahraga, kenapa tidak? Karena bisa saja nantinya misal ini menjadi pengganti, replace tenaga pendidikan yang tidak ada. Nah, guru bahasa Inggris ini menggantikan sementara mungkin ya olahraga. Nah, tidak menutup kemungkinan juga jika ada perlombaan. Ini kan biasa ada yang namanya perlombaan antar guru. Nah, itu di bidang seperti ya O2SN ya mungkin ya. O2SN itu dari bidang ilmuwan, ada juga di bidang olahraga, misalnya voli dan semacamnya. Nah, dalam bidang olahraga mungkin bakat melukis, bakat menyanyi, bakat dan bakat-bakat lainnya gitu ya. Minat dan idealisme. Jadi seorang guru itu ya, makanya di sini tadi bilang guru harus memiliki banyak bakat agar menjadi guru yang ideal. Guru yang ideal itu yang mampu mengerjakan apa saja. Masak dia mampu, mengajar dia mampu, olahraga mampu, kesenian mampu, dan sebagainya itu mampu. Itu namanya guru yang ideal. Guru yang sanggup melakukan semuanya. Guru yang gimana ya? Guru yang tidak berkata tidak ketika disuruh. Dia mampu. Apa bisa disuruh A dia mampu, disuruh B dia mampu, disuruh C juga dia mampu. Itu namanya guru ideal. Kita lanjut ke Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 2, yaitu memiliki komitmen, keimanan dan ketakwaan. Jadi sebagai seorang guru itu kita harus gimana ya? Iman seorang guru itu harus kuat dengan agama yang dipercayainya. Keimanan yang kuat dan ketakwaan yang kuat, komitmen yang kuat. Nah, yang ketiga yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang bidang. Jadi jika misalnya ya, guru bahasa Inggris tidak mempunyai latar belakang pendidikan bahasa Inggris, dia menjadi guru bahasa Inggris, tapi ternyata bidang dia itu bukan di bahasa Inggris, itu susah biasanya ya. Misalnya bidang saya itu di olahraga, tapi saya memaksa diri untuk jadi guru bahasa Inggris. Itu susah karena biasanya minat atau niat kita itu kalau tidak sejalan itu susah ya. Lanjut lagi, tanggung jawab di bidang. Nah, guru itu harus memiliki tanggung jawab di bidangnya. Misalnya tadi saya guru bahasa Inggris, jadi saya punya tanggung jawab untuk mengajarkan peserta saya itu materi bahasa Inggris, ilmuwan tentang bahasa Inggris dan pembelajaran bahasa Inggris. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, guru itu memperoleh penghasilan. Ya jelas, guru ya namanya kerja harus dapat penghasilan gitu kan. Yang selanjutnya yaitu kesempatan mengembangkan keprofesian dalam bidangnya. Keprofesian kita itu pendidikan bahasa Inggris. Jadi gini loh, kita jadi seorang guru itu tidak plek materi yang kemarin itu kita salurkan. Materi yang udah ada itu ya cukup gitu. Tapi tidak. Ketika kita menjadi guru, kita juga bisa mengembangkan kompetensi kita, mengembangkan ilmu kita lebih lanjut. Misalnya saya menjadi guru bahasa Inggris umum. Nah, kita bisa saja mengembangkan keprofesian kita ini di bidang grammar misalnya, atau di bidang public speaking. Kita bisa mengembangkan di bidang-bidang lainnya yang pada sebelumnya itu belum kita kembangkan. Lanjut lagi ya, ada jaminan perlindungan hukum. Jadi menjadi seorang guru itu kita dapat jaminan perlindungan hukum ya. Jadi kita dapat jaminan perlindungan hukum dilindungi oleh negara karena kita ini sudah berkesinambungan dalam membantu pendidikan, membantu pendidikan
melaksanakan dalam pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran itu maksudnya guru dapat melaksanakan pembelajaran dalam pembelajaran itu maksudnya pembelajaran maksudnya guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan efektif, dapat inovatif dan kreatif. Efektif, inovatif dan kreatif. Guru harus dapat sekreatif mungkin membuat pembelajaran itu terlihat asik gitu loh. Jangan sampai pembelajaran itu monoton, ya cuma penjelasan di depan kelas, hanya menulis saja, itu termasuk ke dalam tulis. Pembelajaran yang monoton. Guru tidak boleh seperti itu. Guru harus misalnya ketika menjelaskan sesuatu dan terlihat siswa-siswa itu peserta didiknya terlihat kurang tertarik, ya guru harus peka. Guru harus mencari cara lain agar siswa itu tidak bosan lagi, siswa itu kembali bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kelas. Berdasarkan data yang saya dapat, fokus siswa dalam kelas itu hanya beberapa menit saja. Nah, di beberapa menit itulah guru memanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar poin-poin materi yang akan kita jelaskan itu sampai ke mereka. Nah, sisanya itulah yang dikreasikan oleh guru-guru, bagaimana sisanya itu dapat berjalan dengan senang, dapat berjalan dengan asik gitu intinya. Karena emang peserta didik itu maunya belajar ya yang asik gitu loh, bukan yang monoton gitu. Nah, kita lanjut ke sertifikasi guru. Nah, mungkin beberapa sudah ada yang mengenal sertifikasi guru. Baiklah, di sini kita jelaskan sedikit tentang sertifikasi guru ya. Jadi sertifikasi guru itu ya adalah seperti penghargaan atau pengakuan terhadap guru bahwa guru tersebut memiliki kompetensi yang baik. Jadi itu pengakuan terhadap guru ya. Ini merupakan ajang sih, bisa disebut dengan ajang, di mana guru itu mendapatkan pengakuan bahwa guru ini guru yang memiliki kompetensi yang baik, guru yang lolos klarifikasi guru-guru, masuk ke dalam klarifikasi guru-guru yang baik, guru-guru yang top lah pokoknya. Nah, penjelasannya sedikit yaitu adalah kegiatan guru yang dialokasikan, kesejahteraan guru yang dialokasikan dari 20% dana APBN. Ya, gajinya nambah. Nah, itu istilah lain dari sertifikasi. Karena ini merupakan bentuk penghargaan, jadi ini dari pemerintah untuk guru-guru yang memenuhi syarat akan mendapatkan dana alokasi sebesar 20% dari dana APBN. Nah, tujuan sertifikasi itu pertama melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Kedua yaitu melindungi masyarakat dari praktek-praktek tidak kompeten. Misalnya begini, kalau guru sudah memiliki di bawah mereka itu gelar sertifikasi, guru itu berarti sudah kompeten, guru itu sudah terbukti bahwa dia ini bagus, dia ini sukses, dia ini mampu dijadikan contoh yang baik gitu. Itu kalau guru yang sudah mendapatkan sertifikasi. Nah, fungsinya di sini adalah, tujuannya adalah jadi masyarakat itu dapat memilah, oh ini guru yang baik loh, bukan praktek yang abal-abal, bukan guru yang abal-abal yang hanya membuka pelajaran tanpa sertifikat, tanpa pengakuan dari pemerintah. Itu. Tiga yaitu membantu menyediakan rambu-rambu instrumen seleksi pelamar yang kompetensi. Itu tujuan sertifikasi ketiga. Jadi sertifikasi itu menyediakan rambu-rambu instrumen seleksi pelamar yang kompetensi. Disinilah kita dapat melihat guru-guru yang memiliki kompeten yang benar, yang benar-benar baik. Karena begini ya, di zaman sekarang ini sesuai dengan yang saya lihat, guru ya asal jadi guru tanpa tahu ternyata di baliknya itu apakah guru ini benar-benar berkompetensi atau tidak. Nah, di sertifikasi inilah nanti akan diseleksi lebih lanjut apakah guru ini benar-benar memiliki bakat, apakah guru ini benar memiliki kompetensi yang baik sehingga dapat kita sebut dengan guru yang sesungguhnya. Yang terakhir yaitu tujuan sertifikasi sebagai solusi meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan khususnya di negara Indonesia kita ini. Pendidikan di negara Indonesia itu sebenarnya sudah sangat ketinggalan dengan negara lain. Nah, di sini sebenarnya tujuan dari sertifikasi adalah sebenarnya guru itu harus sadar jika sudah mendapatkan sertifikasi, harus melek, harus peka dengan pendidikan,
tidak hanya di negara kita, tapi juga di negara luar. Kita harus dapat mencontoh yang baik dari negara luar, dan kita mau masuk ke negara kita. Itu ambil contoh yang baiknya, bukan contoh yang jeleknya. Itu bukan sesuatu yang salah, malah itu dianjurkan sebenarnya. Misalnya dari contoh negara, ini menurut saya, pendapat saya sendiri, bagaimana kita mengambil contoh sistem pembelajaran negara luar. Kalau seingat saya itu Irlandia, dia belajar fokus 2 jam, lalu tidak sampai 2 jam, hanya beberapa menit saja, lalu istirahat. Beberapa menit lalu istirahat, karena menurut mereka fokus siswa itu tidak sanggup untuk bertahan selama 2 jam. Setidaknya mereka itu harus bertahan selama 30 menit. Itu fokus siswa di dalam kelas 30 menit, ya habis 30 menit biar. Maka daripada itu di Irlandia sana mereka habis 30 menit istirahat, baru masuk ke materi selanjutnya. Nah, manfaat sertifikasi pertama yaitu penguasaan mutu. Maksud dari penguasaan mutu di sini adalah meningkatkan profesionalitas setiap jenis profesi. Nah, yang kedua yaitu penjaminan mutu. Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pengguna. Jadi seperti lisensi yang mendapatkan bonus informasi lebih daripada guru-guru yang lain. Ini fungsi dari sertifikasi. Maka daripada itu, ketika kita sudah menjadi seorang guru, hendaklah mengambil sertifikasi. Karena baik itu secara internal maupun eksternalnya mempunyai manfaat yang berbeda. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.